Halo pemirsa di rumah, kembali lagi bersama Fajar Berkah, pasti berkah. Nah, tadi kita udah bahas-bahas nih mengenai zikir-zikir katanya yang bisa, waduh, sangat subhanallah sekali ya hasilnya. Masya Allah ya. Kira-kira nih Pak Ustadz, ada nggak sih zikir-zikir pelindungan diri dari gangguan sihir gitu? Iya. Semua zikir yang kita amalkan itu akan menjadi pembentengan diri kita dari pengaruh gangguan jin, sihir, atau ain. Jadi salah satu hikmah dan tujuan zikir-zikir itu diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kemudian zikir itu menjadi perlindungan bagi kita. Contoh, kalau kita masuk ke dalam rumah kemudian kita membaca doa Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, maka setan nggak bisa masuk ke dalam rumah kita. Dan kemudian mengatakan kepada teman-temannya, hari ini, malam ini kita nggak dapat penginapan. Tidur di luar mereka. Begitu juga ketika kita keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka setan gak bisa lagi masuk ke dalam rumah kita. Artinya semua zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau kita amalkan maka dia akan menjadi pembentengan diri kita dari pengaruh gangguan jin ataupun sihir ataupun ain. Walaupun ada zikir yang secara spesifik ya ditujukan agar kita tidak terkena gangguan jin, sihir, dan ain. Ada beberapa zikir. Yang pertama zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang harus kita bacakan kepada anak kita pertama kali lahir. Jadi kalau pertama kali lahir itu doakan dengan zikir ini. Doa ini, doanya seperti ini. Dan ini didoakan oleh Rasulullah, dibacakan oleh Rasulullah kepada cucunya Hasan dan Husain. Yaitu u'iduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahama wa min kulli ainin lama. Ya, zikir ini itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan syaitan, dari kejahatan tukang-tukang sihir, dari kejahatan pandangan mata ain. Jadi kalau anak kita bacakan doa ini ketika dia lahir, maka insya Allah dia akan terlindungi dari pengaruh-pengaruh gangguan jin, sihir, dan ain. Kemudian ada zikir yang juga bisa kita baca sehari-hari sebagai perlindungan khususnya untuk daripada gangguan jin dan sihir, yaitu seperti zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiun alim 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Dan kemudian ada zikir juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan siapa yang berzikir dengan zikir ini maka syaitan tidak bisa mengganggunya. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca pagi 10 kali, sore 10 kali, maka kita tidak akan pernah diganggu oleh jin dan syaitan ataupun tukang-tukang sihir. Seperti itu. Tukang sihir nih menarik nih. Iya. Jadi Pak Ustadz kalau misalkan kita terkena sihir juga itu si zikir ini bisa membentengi gitu Pak Ustadz zikirnya tuh. Kalau kita sudah kena sihir, kemudian kita mengamalkan zikir-zikir yang tadi saya sudah sampaikan, maka dia akan menjadi pengobatan atau penawar gitu ya. Kalau belum kena, maka dia menjadi pelindung atau pembenteng supaya kita nggak kena sihir. Tapi kalau sudah kena, zikir ketika dibacakan, maka dia akan menjadi syifa, menjadi penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Makanya berzikir adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh manusia atau orang beriman agar dia senantiasa terlindungi dan senantiasa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai penyakit. Contoh, Nabi Ayub itu sakit 20 tahun. Sembuhnya kenapa? Bukan dengan obat, bukan dengan terapi, bukan dengan dokter. Sembuhnya dengan zikir. Ya, wa ayyuba idnada rabbahu anni masannya duru anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa mengangkat tangannya. Anni masannya duru anta arhamur rahim. Ya Allah, aku hambamu yang beriman ya Allah. Gitu ya. Seperti itu. Berdoa, berzikir dengan zikir itu dan Allah sembuhkan penyakitnya. Bayangkan. Jadi zikir itu bukan hanya sebagai perlindungan. Tapi zikir itu juga bisa menjadi penyembuh atau bisa menjadi penawar bagi orang-orang yang terkena gangguan jin, sihir ataupun penyakit medis sekalipun yang parah, yang susah untuk disembuhkan, yang nggak masuk akal, nggak mungkin bisa disembuhkan, nggak ada obatnya.
Tapi dengan zikir kita harus yakini bahwa ada keutamaan zikir yang kemudian menjadi sebuah keutamaan sehingga penyakit itu hilang. Contohnya tadi Nabi Ayub kan sakitnya sakit medis. Ya kan? Melepuh semua kulitnya, bernanah gitu ya. Dengan satu zikir. Anni masannya duru antarhamur rahimin. Allah berikan kesembuhan. Nah, makanya pemirsa di rumah, amalkan zikir-zikir, khususnya zikir-zikir syifa. Zikir-zikir penyembuh yang itu bisa menyembuhkan baik secara ruhiyah hati kita ataupun secara jismiyah, seperti itu. Jadi seperti Masya itu Allah teman-teman. ya. Nah Pak Ustadz, Speechless. Keren. jelas. Nah Pak Ustadz, gimana kalau ada orang yang berzikir gitu Iya. terus tidak pernah lepas Pak Ustadz, tapi tiba-tiba dia tuh suatu ketika ada kejadian dia pada akhirnya meminta bantuan kepada dukun atau tukang sihir Pak Ustadz, karena mungkin melihat orang lain jadi iri gitu, jadi dia pada akhirnya meminta bantuan kepada dukun. Apakah Itu sia-sia. semua itu sia-sia Pak Ustadz, iya. luntur semua, atau dia akan terlindungi dengan zikir-zikir itu Pak Ustadz? Ya, pada dasarnya seharusnya secara rumus orang yang suka berzikir, orang yang suka beribadah, dia akan terlindung dari dosa-dosa. Dia punya protek, dia punya pembentengan sehingga kemudian dia tidak terjerumus untuk melakukan dosa. Tapi manakala ada orang yang berzikir kemudian dia terjerumus melakukan dosa, kesyirikan, misalkan dosa besar, maka insya Allah ini adalah menjadi sebuah pelajaran untuk dia. Dan untuk kembalinya dia kepada Allah itu lebih mudah. Kenapa? Karena dia sudah ada pembentengan zikir. Iya. Karena nggak ada manusia yang tidak terjebak dengan dosa. Betul. Semua orang pasti terjebak dengan dosa. Betul. Tapi kalau orang yang selalu mengamalkan doa, zikir, maka dia akan mudah untuk kembali. Mudah untuk hijrah. Disebabkan zikir yang selalu dia amalkan itu menjadi kekuatan yang ada di hatinya untuk balik kepada Allah walaupun dia sudah terjerumus untuk melakukan dosa seperti itu. Jadi kalau misalkan orang yang beriman, yang bertakwa seperti itu, mereka biasanya lebih kuat untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu ya Pak Ustadz. Betul. Karena membiasakan diri membaca zikir itu abai. Kecuali mungkin orang-orang yang memang kurang imannya, pasti mereka akan datang dengan mudah gitu ke abai. Enggak, karena memang ada gitu Pak Ustadz, ya kelihatannya soleh gitu seperti Ustadz, tapi ya melakukan hal-hal itu gitu. Kayak Kesyirikan. orang munafik gitu berarti Iya, ya di nah. depan kelihatannya Berarti paling ibadah dia gitu. Ada orang yang mengamalkan zikir bukan karena Allah. Nah, yang itu mungkin Nah. Pak maksudnya. Iya. Jadi dia berzikir, dia beribadah ingin dilihat sama orang lain. Dia berzikir, dia beribadah bukan karena ilmu yang dia miliki. Orang seperti ini, dia di samping nampaknya ibadahnya wow, tapi sebetulnya dia melakukan kemaksiatan yang maksiat itu bukan terjebak, tapi Sengaja. rutinitas gitu ya. Maksiat dan dosa yang selalu rutinitas. Maka dia ibadahnya, zikirnya itu dipertanyakan. Bisa jadi dia tidak ikhlas karena Allah, tapi ingin dilihat bahwa dia ustadz, ingin dilihat bahwa dia seorang ulama, ingin dilihat bahwa dia sebagai orang soleh. Iya, terkadang Nah, beberapa ada ada kasus yang seperti gitu. itu. Justru ini betul. sangat berbahaya. Iya. Karena dia akan berbuat dosa dan menganggap bahwa dosa itu sesuatu yang biasalah. Nanti kan selesai dengan saya berzikir. Nah, iya jadinya gitu, Pak gampangin Ustadz. juga ya. Gampangin, bener Pak ya. Ustadz. Padahal dosa itu kalau disepelekan maka dia menjadi dosa yang tidak terampunin. Waduh. Gitu. Oke. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan kita lagi punya keinginan nih, terus apakah zikirnya itu beda gitu, khusus untuk hajat kita yang Agar kita mau dimudahkan. gitu? Iya. Iya. Dan ini kan zikir itu kan sebetulnya banyak ya. Kalau kita mau supaya terbebas dari hutang, ada zikirnya. Gimana supaya kita itu dimudahkan segala urusannya, itu juga ada doanya kan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazana idza syi'ta sahla. Itu kan doa supaya Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan kita. Makanya kalau misalkan kita amalkan zikir pagi dan petang, itu semuanya sudah lengkap sebetulnya. Al-Ma'surat itu sudah lengkap di dalamnya. Bahkan di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala kita berdoa agar Allah tutup aib kita. Iya. Ya. Allahumma inni as'alul afiyata ada doa-doa itu yang memang menutup agar Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita dari penglihatan orang gitu ya. Nah, dilindungi kita daripada aib-aib kita sendiri, karena kan kita ini kalau orang lain tahu dosa kita, itu kita bisa malu kali gitu ya. Iya betul. Karena hanya kita yang tahu.
dosa yang kita buat, Iya. ya, dan Allah tahu. Iya. Makanya dengan berzikir, insya Allah akan menjadi perlindungan agar kemudian dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita nggak malu. Nah, seperti itu. Insya Allah. Jadi ya. Pak Ustadz macam-macam zikir tuh ada apa aja Pak Ustadz? Untuk zikir apa aja maksudnya selain yang tadi Pak Ustadz sebutkan? Iya, zikir itu kan semua ya. Iya. Semua rutinitas amalan yang kita lakukan itu ada zikir. Ada zikirnya seperti zikir mau makan, kemudian zikir habis makan, zikir mau tidur, zikir sebelum tidur. Itu kan merupakan zikir-zikir perlindungan. Termasuk misalkan membacakan ayat-ayat ruqyah itu sebetulnya zikir juga. Zikir. Ya, doa dan zikir. Dan ini dianjurkan. Nah, Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk selalu berzikir, selalu berdoa. Kenapa? Karena zikir dan doa itu merupakan senjata pamungkas kita. Ya, sebagai orang mukmin, sebelum kita melakukan tindakan apapun, harus kita mulai dengan zikir dan doa. Namun ada banyak sekali orang-orang yang kemudian membuat amalan-amalan, zikir-zikir yang sebetulnya tidak diajarkan dalam Islam. Dan ini berbahaya, dia akan mendatangkan setan. Kenapa? Karena mengamalkan amalan yang sebetulnya tidak diajarkan dalam Islam, tapi diyakini bahwa itu ajaran Islam. Nah, ini banyak sekali ajaran-ajaran zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi dianggap sebuah zikir yang mulia. Nah, seperti itu. Kira-kira zikir yang tadi dianggap tidak diajarkan Rasulullah itu kok berdampak gak sih kalau misalnya kita sering membaca zikir yang tidak diajarkan sama Rasulullah? Iya, zikir-zikir yang tidak tidak datangnya dari Allah, tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka dia tidak akan mendatangkan keridhaan Allah, dia tidak akan mendapatkan fadilah keutamaan. Justru ketika dia ulang-ulang zikir yang tidak ada contoh dari Allah dan tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, justru itu mengundang datangnya syaitan. Waduh. Nah, maka ada banyak sekali saya menemukan orang-orang yang kerasukan justru karena dia berzikir. Tapi zikir yang dia amalkan bukan zikir-zikir yang diajarkan dalam Islam. Menambah-nambah, terlalu berlebih-lebihan sampai 200.000 kali. Aduh. Ya, kan nggak bisa tidur. Mudah, kata orang Sunda mah. Padahal dalam Islam ini, amalan Islam ini tidak ada yang susah. Gitu ya. Semua kita lakukan secara tengah-tengah. Ya, mampu kita lakukan, nggak mampu nggak apa-apa ditinggalkan. Tapi ada komitmen untuk terus melakukan, memperbaiki diri. Seperti itu. Aduh, mengerikan ya. Jadi kalau berlebihan nggak baik juga ya Pak Ustadz ya? Ya, zikir-zikir yang tidak ada contoh, kalau dia terlalu berlebihan maka itu membahayakan. Kalau zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah, contohnya tadi ya, subhanallah, maka akan ditanam satu pohon kurma. Kalau kita zikir sampai 200.000 kali nggak ada masalah. Ya, tapi tidak memaksakan diri, harus 200.000 kali dalam setiap hari. Nah, itu nggak ada masalah. Artinya kalau kita besok bisanya cuma subhanallah 1 kali ya sudah. Tapi besoknya lagi 1.000 kali, besoknya lagi 2.000 kali, besoknya lagi cuma 50 kali. Artinya tidak menjadi sebuah kewajiban dengan jumlah bilangan-bilangan tertentu yang justru menyusahkan. Iya, yang penting ikhlas karena Allah berarti ya Pak Ustadz ya. Harus sesuai anjuran mungkin ya. Nah, pemirsa begitu katanya. Tapi mungkin setelah ini kita bakal lanjut lagi nih bahas-bahas zikir yang lebih seru lagi. Jadi untuk pemirsa di rumah nih jangan kemana-mana dulu dan tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.